Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatus Sadia, SPD MSI, dosen dari Akademi Farmasi Surabaya, Prodi D3 Farmasi Surabaya. Di Akademi Farmasi Surabaya, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya mikrobiologi teori dan praktikum, kemudian biologi seluler atau biosel, kemudian anatomi fisiologi manusia, praktikum maupun teori. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat salah satu mata kuliah yang akan saya ajarkan, yaitu praktikum mikrobiologi. Pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan tentang proses identifikasi bakteri, di mana proses identifikasi bakteri ini termasuk ke dalam pembelajaran pada pertemuan ke-6. Identifikasi bakteri yang akan saya jelaskan adalah proses pewarnaan dan proses pengamatan koloni bakteri. Jadi di sini mahasiswa diharapkan mampu membedakan beberapa jenis koloni bakteri yang berbeda yang berasal dari sampel bahan yang telah mereka bawa. Dari identifikasi koloni secara makroskopis yang telah dilakukan pada koloni beda, selanjutnya akan dilakukan proses identifikasi secara mikroskopis, di mana proses identifikasi secara mikroskopis ini meliputi proses pewarnaan gram negatif dan positif. Di sini mahasiswa diwajibkan memahami perbedaan antara bakteri gram positif dan negatif. Demikian deskripsi singkat materi atau topik yang akan saya simulasikan pada video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Oke, hari ini adalah praktikum mikrobiologi pertemuan ke berapa? Keempat ya. Nah, hari ini kita akan membahas topiknya apa? Lanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah melakukan praktikum dengan topik isolasi. Nah, hari ini kita akan melakukan identifikasi. Oke. Nah, identifikasi ini ada dua tahap, makroskopis dan mikroskopis. Ada yang tahu nggak makroskopis apa saja yang diamati? Sebutkan namanya Mbak dan NIM-nya. Nama saya Amelia dengan NIM 008. Jadi yang diamati itu ada 4. Yang pertama itu warna, bentuk, pinggiran, sama permukaannya. Oke, jadi ada 4 nanti ciri-ciri koloni yang akan kita amati, yaitu ada warna, bentuk, pinggiran, dan permukaan. Dari masing-masing ciri-ciri ini sudah tahu macam-macam bentuk itu ada apa saja? Sudah? Oke, sudah ya. Kemudian macam-macam pinggiran ada apa saja sudah tahu? Sudah. Oke. Permukaan dan warna pasti tahu ya? Oke. Nah, kalau sudah tahu semua, hari ini saya akan menjelaskan beberapa tahap untuk pengamatan mikroskopik yang akan kalian lakukan. Sebelum saya mengarah ke tahapan apa saja yang akan kita lakukan untuk pengamatan, sampel yang kita amati hari ini apa saja? Dari kelompok 1, sampel apa yang kita amati? Serbuk kunyit. Serbuk kunyit. Oke, untuk kelompok 2? Serbuk kencur. Oke, serbuk kencur. Kelompok 3? Serbuk jahe. Serbuk jahe. Kelompok 4? Serbuk jahe merah. Oke, dari masing-masing serbuk jamu yang sudah diisolasi, kelompok 1 dapat berapa koloni beda kalau diamati? 2 koloni yang berbeda. Oke, 2 koloni. Kalau untuk kelompok 2? Sama ibu, 2 koloni beda. Oke, ada 2 koloni beda. Untuk kelompok 3? 3 koloni beda. Oke, 3 koloni yang berbeda. Sedangkan untuk kelompok 4? 3 koloni berbeda. Oke, 3 koloni yang berbeda. Nah, untuk tahapan pertama, nanti kalian akan melakukan pengamatan pada koloni yang berbeda yang sudah kalian sebutkan. Yang dapat 2 koloni, silakan diamati. 2 koloni berbeda itu ciri masing-masingnya apa? Jangan lupa dicatat. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pewarnaan gram pada bakteri. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira pewarnaan gram ini tujuannya apa? Mbak Ayu, untuk melihat apa?
biru atau ungu gelap. Kemudian kalau brown negatif ditandai dengan warna merah muda atau merah. Oke. Nah, sampai di sini ada yang tahu sudah membaca di dalam buku tahapan pewarnaan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ground positif dan negatif? Oke, namanya siapa Mbak? Nama saya Diana Sujanti dengan NIM 084. Oke. Untuk pewarnaan itu ada 4. Ada kristal violet, lalu rubber, aseton, dan saffron. Oke, jadi ada 4 warna yang nanti akan kita gunakan. Jadi ada kristal violet, kemudian ada rugol atau iodin, kemudian yang ketiga adalah aseton. Nah, aseton ini dia fungsinya sebagai dekolorisasi. Kemudian yang terakhir adalah safranin. Jadi ada 4 warna yang akan kita gunakan. Tahapannya, jadi saya beri contoh bagaimana tahapan pewarnaan yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama sudah punya objek gelas semuanya? Sudah. Nah, objek gelas ini silahkan dibersihkan terlebih dahulu permukaannya menggunakan tisu. Apabila ada kotoran atau noda-noda silahkan dibersihkan. Kemudian tahapan yang pertama, secara aseptis teteskan 1 tetes aqua steril di atas objek gelas di tengah-tengah. Nah, setelah itu diletakkan di meja ya supaya tidak tumpah. Kemudian kita mengambil 1 ose, 1 botol dari biakan murni yang kita punya di dalam cawan Petri masing-masing yang kita sebut koloni beda tadi. Jadi umpama koloni beda yang nomor 1 kita tandai yang ini, maka ini yang kita ambil secara aseptis 1 botol saja. Nah, setelah diambil 1 botol, silahkan diletakkan di objek gelas yang sudah ada aqua sterilnya. Kita gores, kita buat apusan serata mungkin, selebar mungkin. Jadi kita sebarkan supaya sel yang kita amati di bawah mikroskop tidak bertumpuk. Paham? Nah, jadi setelah sudah dibuat apusan, jangan lupa ini disterilkan dengan cara dibakar di api bunsen. Kemudian setelah selesai dia dimasukkan ke dalam gelas alkohol lagi. Nah, hasil goresan atau apusan yang kita buat akan difiksasi. Difiksasi itu artinya nanti kita keringkan di atas bunsen. Jadi api bunsen kemudian kita lewatkan, tidak perlu diletakkan di atas bunsen karena nanti akan pecah. Jadi hanya dilewatkan saja. Nah, setelah dilewatkan, tunggu hingga seluruh air yang ada di objek gelas mengering. Ketika sudah mengering, baru kita bisa melakukan tahapan pewarnaan. Nah, jadi noda atau goresan yang ada di objek gelas kita itu nanti yang akan kita tetesi warna. Jadi jangan sampai goresannya di tengah yang kita warnai yang ujung ya. Jadi pewarnanya harus runtut atau urut ya, yang diawali dengan kristal violet. Jadi ambillah kristal violet secukupnya, teteskan ke atas permukaan apusan yang sudah dibuat. Kemudian tunggu selama 1 menit. Setelah ditunggu selama 1 menit, silakan dibilas dengan aquades secara mengalir. Jadi dialirkan. Jika dirasa belum merata, silakan ditetesi lagi. Nah, kemudian setelah selesai dibilas, kita akan lanjut ke pewarna yang kedua, yaitu apa? Lugol atau iodin. Nah, lugol atau iodin ini sudah sama, diteteskan secukupnya. Kemudian setelah itu ditunggu selama 1 menit. Setelah itu kita bilas dengan aquades mengalir. Nah, setelah itu kita masuk ke pewarna yang ketiga. Sebenarnya ini bukan termasuk ke pewarna ya, dia adalah dekolorisasi, yaitu aseton atau alkohol. Biasanya kita lewatkan saja. Jadi kita lewatkan sesuai dengan
lebar atau luas apusan yang sudah kita buat. Baru setelah itu kita bilas dengan langsung kita bilas, jadi tanpa menunggu jika sampel. Kita bilas dengan aquades, kemudian baru kita tetesi dengan larutan pewarna yang terakhir yang bernama safranin. Nah, safranin ini kita teteskan secukupnya. Jika sudah, nanti ditunggu selama 1 menit juga. Setelah itu baru kita bilas dengan aquades mengalir. Lalu setelah itu nanti preparat ini sudah selesai diwarnai. Baru silakan dibersihkan sisa-sisa air yang ada di belakang preparat atau di atas. Bisa diserap dengan tisu secara hati-hati sehingga tidak menghilangkan stain warna yang sudah kita buat. Baru bisa kita amati di bawah mikroskop. Nah, ada yang tahu enggak nanti di bawah mikroskop selain warna gram positif dan gram negatif, kita dapat apa lagi yang kita amati? Apa? Bentuk sel. Oke. Bentuk sel ada apa saja, Mbak? Ada basil, opus, sama koma. Oke, jadi ada 3 jenis bentuk yang nanti bisa kita amati ya, sesuai dengan sampel yang kita dapatkan. Ada basil atau batang, kemudian ada bulat atau opus. Nah, sudah tahu kan golongan opus ada apa aja? Oke, basil juga ada macamnya apa saja, sudah tahu? Oke, berarti sudah belajar ya? Oke. Nah, bisa dimulai sekarang? Oke, jika sudah bisa dimulai sekarang, saya beri waktu selama 15 menit untuk mengamati koloni beserta ciri-ciri mikroskopis dari bakteri koloni yang kalian dapatkan dari masing-masing sampel yang kalian dapatkan. Nanti bergantian ya. Oke, bisa dimulai sekarang. Dinyalakan dulu bunsennya ya. Koloni yang keberapa? Koloni yang kedua. Oke, lanjutkan. Dimulai dengan apa dulu? Pewarnaannya dimulai apa dulu? Oke, kristal violet. Yang mana kristal violet? Oke. Pembuangannya di sini ya. Diratakan lagi. Oke. Sudah, tunggu sampai 1 menit terlebih dahulu. Yang lainnya sudah melakukan pengamatan koloni? Sudah. Oke, bisa dilanjutkan ke pewarnaan ya. Sudah 1 menit? Sudah. Oke, bisa dilakukan pembilasan ya. Oke, sudah. Warna selanjutnya warnanya apa? Warna apa? Blue gold. Oke. Oke, ditutup. Koloni yang didapatkan, koloninya ciri-cirinya apa saja? Silakan dibaca, Mbak. Sambil menunggu temannya. Ada apa saja? Ada warna, bentuk, pinggiran, dan permukaan. Oke, yang koloni pertama warnanya apa? Warnanya hitam, Kemudian berbentuk bulat, pinggiran rata, dan permukaannya rasial. rice ya. Raisa. Kemudian yang koloni kedua
Yang kedua yaitu warnanya kuning, berbentuk bulat, pinggirannya rata, dan permukaannya raisya. Oke. Berarti bedanya apa antara koloni 1 dan koloni 2? Bedanya apa? Bedanya di warna. Oh, bedanya di warna. Yang koloni 1 warnanya apa? Warnanya hitam, kalau yang koloni kedua warnanya kuning. Oke. Berarti tergolong koloni beda enggak kalau yang berbeda hanya satu jenis saja? Yang koloni 1 warnanya hitam, yang koloni 2 warnanya kuning. Berarti ciri-cirinya yang lainnya kan sama. Iya. Nah, hanya beda di warna saja. Apakah tergolong koloni beda kalau gitu? Iya. Oke. Jadi hanya satu saja ciri yang berbeda, maka dia dianggap koloni yang berbeda. Sudah, silakan dibilas. Yang ketiga apa? Aseton. Oke. Asetonnya ditunggu apa dilewatkan saja? Oke. Sudah cukup tadi yang diteteskan? Oke. Langsung dibilas. Oke. Kemudian yang selanjutnya? Safranin. Oke, pewarna safranin. Sudah? Ditunggu dulu ya, selama berapa lama? Apusan yang kedua sudah selesai? Apusan yang kedua sudah selesai? Sudah. Sudah, oke. Sudah bisa diamati di mikroskop? Sudah, Bu. Oke, sudah. Hasilnya bagaimana? Gram positif apa gram negatif? Yang apusan yang kedua, yang pertama, gram positif apa gram negatif? Gram positif. Bentuknya apa? Bulat atau batang? Tadi bulat. Bulat. Oke, berarti dia fokus ya. Oke. Nah, silakan ini diamati di bawah mikroskop ya. Nanti kita akan presentasikan hasilnya dibandingkan dengan kelompok yang lain. Silakan. Sudah? Kalau sudah silakan dibersihkan. Sisa untuk memfokuskan pakai yang berwarna biru ini. Nah, untuk fokus yang warna biru. Nah, kalau mau menggeser ke kanan dan ke kiri bisa menggunakan ini ya. Nah, ini digeser kanan kiri. Sudah pernah pakai mikroskop sebelumnya? Sudah. Oke. Silakan. Berarti kelompok 1, 2, 3 sudah selesai pewarnaan semuanya ya? Sudah. Oke, kita menunggu kelompok 4. Kalau perbesaran kecil sudah terlihat, bisa dinaikkan ke perbesaran atasnya, ini dari 40 ke berapa? Ini 10 ya. Ya, ini oke. Nah, biasanya kalau naik ke perbesaran yang lebih besar itu fokusnya kurang. Fokusnya hilang lagi, ini bisa difokuskan lagi. Nah, dirasa kalau masih kurang perbesarannya baru bisa dinaikkan secara bertingkat. Jadi tidak boleh langsung ke perbesaran 1000 umpama, tapi dari yang paling kecil terlebih dahulu, kemudian tingkat atasnya baru yang besar. Oke, jadi kita menunggu ya. Sambil menunggu kelompok 4 selesai melakukan pewarnaan, sekarang saya mau mereview masing-masing kelompok dari kelompok 1 hingga kelompok 3. Kelompok 1 tadi ada berapa koloni beda?
Ada dua. Koloni yang pertama, ciri-ciri mikroskopik dan makroskopiknya apa? Silakan dibaca. Ciri-ciri makroskopisnya yaitu warnanya hitam, berbentuk bulat, pinggirannya rata, permukaannya resa. Ya, kemudian dia tergolong bakteri gram positif atau negatif? Gram positif. Oke, kalau gram positif berarti berwarna apa? Berwarna ungu. Oke, bentuknya apa? Bentuk sel dari bakterinya. Bulat. Oke, untuk koloni yang kedua bagaimana? Untuk koloni yang kedua berwarna putih, lalu bentuknya bulat, pinggirannya rata, permukaannya resa. Kemudian untuk ciri-ciri mikroskopisnya, gram positif atau negatif? Positif atau negatif? Gram positif. Oke. Kemudian bentuknya batang atau bulat? Bentuknya bulat. Oke, bulat atau fokus ya. Nah, sekarang nomor 2, silakan mempresentasikan dari dua koloni beda yang didapatkan. Jadi ciri-ciri makroskopisnya itu mulai dari warnanya itu putih, Bu. Itu koloni yang keberapa? Yang pertama. Oke. Terus bentuknya bulat, pinggirannya rata, permukaannya juga rata. Oke. Untuk yang koloni dua, warnanya itu kuning, bentuknya bulat, pinggirannya rata, tapi permukaannya itu roligel. Oke. Kemudian untuk ciri-ciri mikroskopis dari koloni yang pertama? Ada bakterinya itu gram positif, berwarna ungu, lalu bentuk selnya itu batang. Oke, yang koloni kedua? Yang koloni kedua gram negatif, bentuknya fokus. Oke. Untuk kelompok ketiga, silakan dipresentasikan hasil yang didapatkan dari pengamatan sampel jarinnya. Untuk koloni yang pertama itu warnanya oranye, bentuknya bulat, pinggirannya entire atau rata, kemudian permukaannya red. Untuk mikroskopusnya gram positif dan bentuk selnya fokus. Untuk koloni yang kedua warnanya kuning, bentuknya bulat, pinggirannya entire atau rata, permukaannya red. Kemudian gram positif yang bentuknya bersih. Dan untuk koloni yang ketiga warnanya putih, bentuknya bulat, pinggirannya entire, permukaannya flat. Masuk ke dalam bakteri gram negatif dan bentuknya bersih. Oke, itu sudah ketiga-tiganya? Iya. Oke. Untuk kelompok 4 bagaimana? Untuk koloni yang pertama itu warnanya putih, bentuknya bulat, pinggiran rata, permukaan flat. Gramnya positif, bentuk selnya basil. Koloni kedua warna kuning, bentuk bulat, pinggiran rata, permukaan rais. Gramnya negatif, bentuk selnya fokus. Yang koloni ketiga warna oranye, bentuk irregular, pinggiran undulate, permukaan rais. Gramnya positif, bentuk selnya basal. Oke. Jadi sudah dapat hasil semuanya ya hari ini? Sudah. Oke. Nah, dari sekian tahapan yang sudah kalian lakukan, mudah atau tidak untuk melakukan identifikasi dari bakteri? Mudah ya. Jadi yang pertama yang wajib kita perhatikan adalah pengamatan koloninya. Jadi pengamatan koloninya yang berbeda ada berapa. Kemudian kita mengamati bentuknya, warnanya, pinggiran dan permukaannya. Kemudian setelah itu kita pasangkan dengan pengamatan mikroskopis, yaitu melihat dia gram positif atau negatif. Kemudian melihat bentuk selnya juga. Jadi ada yang fokus tadi, ada yang hasil, kemudian gramnya juga pastinya kalau positif ya negatif. Kira-kira apa yang menyebabkan bakteri ini bisa berwarna ungu sehingga kita sebut gram positif, atau kalau sel bakteri ini berwarna merah muda atau merah sehingga kita sebut dia gram negatif? Ada yang tahu enggak? Oke, silakan sebutkan nama. Nama saya Dinar dengan NIM 026. Oke. Untuk gram positifnya kenapa bisa berwarna ungu karena dinding sel peptidoglikanya tebal. Sedangkan untuk gram negatifnya dinding sel peptidoglikanya tipis. Oke, jadi seperti yang sudah kita bahas di teori ya. Jadi benar jawaban Mbak Ramania. Jadi
kenapa bisa muncul warna biru dan warna merah muda, bisa dikatakan gram positif dan gram negatif, itu karena adanya perbedaan struktur dinding sel antara bakteri gram positif dan gram negatif. Bakteri gram positif, struktur dinding selnya peptidoglykannya ini lebih tebal jika dibandingkan dengan yang gram negatif. Itulah yang membedakan. Jadi kemampuan menangkap warna juga pasti berbeda. Jadi itu ya rasanya ya. Kenapa kok bisa berwarna merah dan biru? Apakah ada warna lain? Tidak. Jadi untuk menentukan gram positif dan negatif hanya ada dua warna tersebut. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang kita dapatkan dari hari ini? Jadi dari praktikum minggu lalu hingga minggu ini. Siapa namanya Mbak? Fania. Oh Fania, bukan Cici? Iya. Oke, silakan Mbak Cici. Kesimpulannya ternyata sampel serbuk jamu tidak terlepas dari cemaran. Hal ini terbukti dari pengamatan Kenapa hasil pengamatan? terdapat banyak koloni dalam berbagai macam sampel. Oke, jadi berarti jamu-jamu serbuk jamu yang beredar di pasaran itu juga tidak terlepas dari kontaminasi. Jadi itulah pentingnya pengolahan dengan baik dan benar supaya terhindar dari mikroorganisme kontaminasi. Jadi kita minum jamu supaya sehat, bukan malah tercemar atau terkontaminasi. Oke, ada yang mau ditanyakan hari ini? Cukup jelas. Oke, cukup jelas ya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.